Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran SAP dan kali ini kita akan migrasi ke SAP HANA atau yang sering disebut dengan S4 HANA dengan modul S4H00. Jika sebelumnya Anda telah belajar di pengantar ERP di modul SAP 01, maka kali ini fokus kita itu adalah di S4HANA Overview. Unit ini akan spesial membahas bagaimana migrasi dan apa latar belakang mengapa kita harus beralih ke S4HANA yang berbasis cloud. Dan saya akan memulai dari describing apa itu SAP HANA. Kesadaran akan perubahan di dunia yang dalam materi kita disebut dengan the world is changing ternyata benar adanya. Terlihat bahwa saat ini perkembangan perangkat-perangkat seperti IoT, robotic process, sampai dengan business network, juga AI yang luar biasa, ditambah dengan pengguna yang ingin experience-nya luar biasa ramah, dan juga permintaan di dunia digital supply chains yang kian meningkat. Angka-angka ini kalau kita lihat bukan hanya angka atau statistik biasa, tapi ini adalah fakta di mana belakangan ini connected connected device itu luar biasa meningkat signifikan. Robotic process automation itu benar-benar membantu integrasi di perusahaan dan digital ecosystem luar biasa bertumbuh ditambah dengan AI yang secara rutin dipakai di pekerjaan bahkan kita lihat di dunia pendidikan para siswa, mahasiswa sudah sedemikian familiar dengan penggunaan AI. Dan tentunya customer experience, karena balik lagi ketika kita belajar tentang ACP, maka yang akan dipuaskan di sini adalah customer atau pelanggan dari bisnis kita. Nah, dalam hal ini tentu hubungannya erat dengan digital supply chain. Jadi cukup banyak data yang ditampilkan pada materi hari ini. Kiranya pengantar ini bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang bagaimana SAP yang awalnya menggunakan SAP Logon akan beralih ke SAP berbasis cloud atau disebut dengan S4HANA. Nah, perkembangan di teknologi ternyata banyak sekali faktor-faktornya dan kalau kita lihat mengapa SAP juga berkembang karena saat ini secara perangkat keras ya kita lihat bahwa dibutuhkan powerful multi-core processors. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengelola banyak data, banyak berkas, banyak input yang kemudian akan kita proses menjadi output, kita butuh huge affordable memory atau kita butuh memori atau penyimpanan yang demikian besar dan tentunya sifat besar ini sangat relatif tapi paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sesuatu yang sifatnya affordable. Dan yang berikut adalah case. Kita percaya bahwa kita butuh ingatan, kita perlu case, kita butuh sesuatu yang gampang diakses dengan cepat. Dengan S4HANA, belakangan diklaim ini menjadi optimize, lebih dioptimalkan, dan tentunya gampang diakses karena sudah berbasis cloud. Ini adalah beberapa perkembangan teknologi yang juga berdampak ke migrasinya Logon dengan HANA. Nah, kalau kita lihat kembali di sini, seperti apa sih atau apa urgensinya? Big picture-nya dari mana sih, beranjak dari mana? Ada tuntutan di bisnis network, jejaring bisnis, juga kelola bisnis itu sendiri sampai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan keberlanjutan atau sustainability. Jadi kalau kita lihat di dalam tayangan materi yang tampil saat ini, ada business collaboration, ada business process, ada business application, lalu ada business technology. Ini semua adalah satu kesatuan yang masuk sebagai big picture-nya SAP HANA dalam kategori intelligent enterprise. Jadi organisasi bertumbuh, bisnis berkembang, ada kolaborasi di dalamnya, dan dalam setiap proses yang terjadi, kita butuh yang namanya aplikasi, ada modul-modulnya. Kita tahu betul ya bahwa dari awal SAP itu dibangun dari modul finansial itu sendiri, tapi kian hari berkembang sampai kepada HR, sampai kepada travel management, sampai kepada konfigurasi yang lebih mumpuni dan lain sebagainya. Nah, ada industri-industri yang saat ini perlu diselesaikan masalahnya. Jika Anda sudah belajar dari materi ERP ERP 01, maka di sana dibedakan ada yang
namanya solusi dan ada yang disebut dengan partner. Nah, hal ini cukup jelas dan ternyata ketika suatu perusahaan berkembang atau bisnis berkembang, kita bukan hanya cerita kamu dapat untung atau rugi atau kamu dapat pendapatan, kamu dapat menghabiskan pengeluaran dan segala macam, tapi kita juga melihat bahwa ada yang namanya keberlanjutan atau sustainability management. Belakangan, setiap kali kita membangun perangkat atau kita mengembangkan teknologi, kita harus memastikan bahwa bisnis teknologi platform ini ramah bagi lingkungan atau ramah bagi dunia tempat kita berada. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi di sini kita mungkin memperkecil nih penjelasannya mulai dari bisnis proses karena kolaborasi adalah hal yang sudah pasti dilakukan di dalam jejaring bisnis. Maka di sini kita melihat ada beberapa perubahan term atau istilah. Kalau dulu di SAP Logon kita sering menyebutnya pengadaan atau pembelian, produksi atau manufacturing itu digandeng, kemudian ada sales and distribution atau kita sebut itu sebagai penjualan, dan yang terakhir ada service juga boleh dijual. Maka sekarang beberapa istilah itu disesuaikan kembali, di-adjust. Kalau dulu procurement, maka sekarang disebut sebagai source to pay. Kalau dulu disebut sebagai production itu sendiri, maka sekarang design to operate. Kemudian kalau dulu sales order, sekarang menjadi lead to cash. Lalu kalau dulu kita bisa aja menawarkan jasa, sekarang request to service. Kalau dulu ada istilah capital management, maka sekarang ada hire to retire. Dan benar ya, realita di perusahaan ketika kita sudah memulai hiring process, pasti endingnya berakhir atau bermuara di retirement. Tidak peduli apakah diberhentikan atau memang memasuki masa pensiun. Nah, dalam hal ini semua adalah bisnis proses yang pasti masuk di SAP HANA. Nah, kalau kita pindah lagi ke aplikasinya, aplikasinya nggak akan bisa berjalan tanpa ada database, proses analitik, atau integrasi, bahkan ada intelijen teknologi tambahan. Yang tadi di awal kita sudah kasih pengantar mulai dari AI, ML, atau machine learning, kemudian ada robotic process, sampai dengan IoT itu sendiri. Jadi ini adalah kepingan-kepingan kecil yang dibagi secara terstruktur mulai dari database. Di dalamnya bahas apa sih? Ada penyimpanan, ada processing, ada integrasi, ada orkestrasi, sampai dengan master data management itu sendiri. Jadi bolak-balik lagi kita bahas bahwa apapun itu, teknologi platform seperti apapun itu butuh yang namanya huge atau available database atau memory. Nah, di sini hal-hal itu menjadi mudah, menjadi lebih baik, dapat dianalisis dengan baik karena sudah dilengkapi dengan business intelligence, kecerdasan bisnis, ada augmented analytic, sampai dengan kelola data warehousing. Dan kalau kita lihat integrasinya tidak lagi hanya sekedar integrasi, namun sudah meningkat, ada extensibility di dalamnya, ada optimalisasi, hingga memastikan user experience yang luar biasa. Tentunya didukung dengan teknologi-teknologi terkini, mulai dari artificial intelligence sampai dengan perangkat-perangkat sensorik di IoT. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri secara bisnis kolaborasi, ini tidak akan jauh berbeda dengan apa yang ada di materi terdahulu. Kita butuh yang namanya pengadaan, kita butuh sama yang namanya research and development atau R&D, kita juga membutuhkan supply chain, manufacturing, sales and services, sampai dengan kelola dari reporting itu sendiri. Kalau di dalam slide kita ini, di materi kita ini disebutlah itu sebagai compliance and government reporting. Nah, di sini ditunjukkan bahwa connect aja nggak cukup, kita butuh connect dan collaborate, dan itu tidak hanya dengan internal, tetapi juga dengan pihak eksternal, atau dalam hal ini kita sebut sebagai business partner. Dan ini adalah jembatan yang menghubungkan kita, tidak peduli lokasinya di mana, landscape-nya seperti apa, skala organisasinya sekecil atau sebesar apa, dan sekarang itu menjadi mungkin untuk direalisasikan. Nah, dari sisi pengalaman sendiri, kalau kita lihat, banyak sekali sentimen-sentimen ya, ada sentimen positif, ada sentimen negatif. Tidak bisa dipungkiri bahwa wajah perusahaan adalah brand itu sendiri ya, adalah identitinya yang mungkin bisa dinilai dari mereknya, produknya, karyawannya, customer-nya, dan lain sebagainya. Dan itu memang adalah realita di dunia bisnis. Nah, ketika kita beralih ke topik yang lebih advance, yang tadi sudah kita mention di awal bahwa perangkat-perangkat masa kini atau bisnis teknologi platform masa kini harus memperhatikan yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Di sana kita harus mempertimbangkan energi management,
ada climate action, ada employee safety, apalagi seperti saat ini sangat riskan dengan perlindungan data pribadi. Apakah ada kemungkinan untuk kita menggunakan sistem ekonomi sirkular sampai dengan waste and recycle. Jadi di sini dibahasnya itu menyeluruh, harapannya kita bisa mendukung keberlanjutan atau dunia yang ramah, yang bagus, yang aman untuk kita tinggali. Nah, kembali lagi jika kita melihat secara seksama, semua ini adalah paket-paket yang sudah ditawarkan oleh SAP, dalam hal ini SAP S/4HANA, dan ternyata industrinya itu bisa masuk ke industri jenis apapun, mulai dari aerospace sampai dengan wholesale yang setiap hari kita relate dengan bidang atau industri ini. Jadi, mulai dari wholesale, utilities, travel, atau telco, ini adalah industri-industri yang dekat banget dengan pengalaman kita, dengan keseharian kita. Tapi sekarang kita boleh melihat bahwa intelligence suite yang tadi mulai dari pembelian atau pengadaan, penjualan, produksi sampai yang lain-lainnya itu masuk ke segala jenis industri. Ada banyak kategorinya. Nah, dalam hal ini apa sih yang mereka sediakan? Bisnis application seperti apa yang saat ini ditawarkan yang mereka klaim sebagai solusi untuk kita atau untuk perusahaan atau user si SAP? Nah, dalam hal ini ada SAP Solution, ada Partner Solution, dan ada Custom Solution. Ini adalah paket yang dari awal udah dipromosi ini, jadi campaign-nya mereka. Sama, ada hubungannya dengan rantai pasok, ada dengan produksi, ada dengan customer atau penjualan, ada spend management, ada finance, dan ada people management. Jadi namanya aja yang di-setel, namanya yang dicoba di-adjust, tapi kurang lebih isinya sama, tetapi dengan peningkatan yang luar biasa dan dikemas dengan istilah Intelligence Suite. Nah, kalau kita perkecil lagi, istilah yang tadi kita sebutlah itu dengan solusi, dalam hal ini di SAP for HANA, SAP S/4HANA, disebutlah itu sebagai Suite Line of Business Solution. Sering disingkat juga dengan LOB. Jadi jika nanti Anda menemukan istilah apa itu LOB, maka itu adalah paket-paket business application yang tadi ditawarkan di awal. Misalnya jika kita tertarik dengan R&D, maka ada R&D engineering. Kalau kita ingin fokus ke pengadaan, maka ada sourcing and procurement. Kalau kita ingin mengelola manufacturing, maka ada LOB manufacturing dan seterusnya. Sampai kepada hal-hal lain yang memang ingin dipakai oleh perusahaan, misalnya dalam pengelolaan manusia dan seterusnya. Jadi ini semua adalah kumpulan dari Suite Line of Business Solutions. Nah, belakangan bagaimana sih cara kerjanya? Kenapa dianggap intelligent, pinter, cerdas gitu ya? Karena cara kerjanya itu ya berbasis digital dan kalau kita lihat lagi ada nilai tambah yang ditawarkan. Sudah embedded. Embedded itu artinya tertanam, sudah default, terikut, nempel gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi, diklaim juga increasing productivity dan adoption. Gampang banget untuk diadopsi atau migrasi ke SAP S/4HANA saat ini. Dan tentunya decreasing training time karena dianggap sangat ramah tadi. Nah, secara perkembangan otomatisasi ini juga dianggap sebagai salah satu terobosan yang modern karena sudah menggandeng AI, ada machine learning, dan sudah include dengan predictive analytic-nya. Jadi jika Anda baca di sini, visinya bahkan achieve 50% automation within the next 3 years. Nggak usah muluk-muluk, nggak harus cerita 80 sampai 100%. 50% otomatisasi aja di dalam sebuah perusahaan itu udah capaian yang sangat luar biasa. Nah, ketika kita lihat lagi prosesnya itu adalah proses yang next generation, sudah dynamic, sudah data driven, pokoknya pijakannya adalah data dan prediksinya itu jelas. Ada financial accelerated di sana karena bisnis yang baik itu harus terjadi proses peningkatan finansialnya dan tentunya ada berbagai forecast atau ramalan dan hal-hal yang berhubungan dengan smart delivery insight sampai dengan automatic invoice matching. Jadi di sini itu yang dianggap modern. Makanya tadi disebut dengan istilah intelligent ERP system. Nah, secara garis besar kalau kita lihat lagi ini benar-benar cocok dipakai di banyak industri yang tadi kita sudah mention. Solusinya besar, itu adalah LOB coverage-nya luas banget dan intelligence automation adalah salah satu campaign-nya. Tadi ada target ya 50% dan aman. Yang ini yang menjadi spesial security and compliance, jadi dia ramah, cocok, dan tentunya
openness dan extensibility. Karena tadi juga kalau kita lihat, eee, tetap role based menu, tapi bisa dipakai di perangkat yang gampang sekali kita akses, cukup dari handphone kita, dari laptop kita tanpa harus install dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada pilarnya di S/4HANA ada 4 yang menjadi pedoman kita saat ini, yaitu tadi Digital Age User Experience, Intelligent Technology, New Business Model, dan mungkin untuk end-to-end analytic and real-time steering. Itu yang dianggap menjadi path yang harus dimiliki atau kita harus pede dulu dengan ini semua supaya kita bisa beralih ke S/4HANA. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, teknologi apa sih yang dikombinasikan sehingga mereka berani menganggap bahwa kita mampu migrasi hanya dengan, eee, proses otomasi ini. Yang pertama adalah interaksi, kemudian ada act, ada react, dan optimize. Nah, jadi saat ini keterhubungan kita itu benar-benar luar biasa, dimanapun kita berada selama ada internet maka bisa terhubung. Nah, di sini percakapan-percakapan atau conversational dengan AI bisa menjadi salah satu layanan atau support yang didapat oleh user untuk menangani kendala-kendala yang dapat atau yang ditemukan oleh setiap perusahaan. Kemudian, kita juga punya intelligent RPA, ini juga memungkinkan bagi kita untuk menemukan banyak sekali workflow, kalau dalam kurung di dalam materi kita disebut sebagai attended plus unattended. Nah, itu benar, intelligent RPA menyediakan banyak multiple bot workflow. Jadi, kalau misalnya kita ketemu kendala, ditemukan lagi, diberikan lagi suggest, dan lain sebagainya. Sampai dengan situation handling, React ya, ada exception base yang nanti kita akan diberikan insight harus ngapain dan seterusnya. Begitu juga dengan optimasinya, ada self learning bot juga dengan cara kerja yang cara kerjanya itu adalah dynamic. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang dikombinasikan di dalam proses end to end-nya. Dan kalau kita lihat secara gamblang, satu persatu, rinci nih, apa sih isi dari LOB-nya ini? Mana yang license-nya itu sudah bawaan, mana yang harus ditambah, manakah yang harus kita custom, dan lain sebagainya. Nah, ada gambar di sini yang mungkin perlu Anda perhatikan. Ini adalah LOB yang di atas, ada yang bertanda putih, ada juga yang warna abu-abu ya. Jadi misalnya di manufacturing, kita pasti udah dapetin yang namanya SAP Digital Manufacturing Cloud. Nah, kalau kita pengen additional license, maka kita harus beli lagi atau kita harus request lagi, maka kamu boleh tambahkan modul-modul seperti extended production planning, extended production engineering, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan modul sales, ada sales cloud, tapi kalau Anda ingin melakukan monitoring performance yang lebih dalam, maka boleh request di additional license-nya itu yaitu sales performance management itu sendiri. Begitu sampai dengan supply chains dan finance-nya. Jadi setiap LOB-LOB ini atau C-suite LOB solutions ini masih sangat mungkin untuk kita tambahkan atau kita request atau kita beli license-nya, seperti itu. Jadi saya tidak akan bacakan semuanya, Anda boleh melihat modul mana sih yang ingin menjadi fokus Anda, apakah di manufacturing, apakah mungkin di aset atau di human resource dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, untuk platformnya sendiri SAP karena saat ini bisa diakses secara website ya, dengan platform Fiori-nya, maka didukung dengan penggunaan yang berbasis on-premise, cloud, dan hybrid, dan tentunya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah familiar bagi kita. Kalau sebelumnya selalu tuh di-mention pakai ABAP, pakai ABAP. Nah, itu benar saat ini tampilannya sudah Fiori UX, application service-nya bekerja dengan sistem web server, pakai JavaScript, ada graphic modeler, makanya jadi lebih ramah, dan tentunya dalam proses pengembangannya ada application lifecycle. Nah, secara processing juga data-data atau reportingnya nanti akan ditampilkan berbasis spasial, grafik, prediktif, pencarian, Anda bisa melakukan planning, ada analitik, kemudian ada libraries, dan segala macam. Nah, integrasinya sama, ada proses virtualisasi, ada ELT dan replikasi, sampai dengan
integrasi yang berbasis streaming, Hadoop, sampai remote, dan segala macam. Dan semua ini adalah hal-hal yang sudah common di dunia sistem informasi. Mulai dari OLAP-nya, OLTP-nya, sampai dengan penanganan-penanganan jika terjadi kendala atau disaster recovery. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, seperti apa sebenarnya prosesnya terjadi dan bagaimana perkembangannya sampai hari ini di 2025 kita perlu migrasi ke S/4HANA? Jika dulu di tahun 70-an ada SAP versi 1, R2, R3, ERP yang sudah mulai berkembang di 2004, maka saat ini yang berbasis cloud itu sebenarnya bukan hal yang baru, karena sejak 2015 lalu sudah mulai dikembangkan dan sudah mulai beralih, yaitu si SAP S/4HANA-nya. Nah, jadi where we are now, di mana kita sekarang, apa, di mana, what, and where we are now. Sekarang kita sudah berada di 2025. Data terbaru kalau dari paparan ini masih menampilkan data di 2022 karena data terbarunya, belum sempat disalin, tapi kurang lebih kalau kita lihat 2022 itu baru beberapa tahun yang lalu, kita sudah reach 18.900 customers, itu lebih ya, more than, 18.900 atau 18.900 lebih customer, kemudian 9.300 lebih produktif customers, sampai dengan project-project yang dikembangin itu 9.900 lebih, dan seterusnya. Jadi, bagaimana Anda melihat perkembangan ini harusnya selalu mengalami peningkatan, tidak ada penurunan, semuanya peningkatan, dan itu adalah fakta yang tidak dapat kita abaikan. Seperti itulah, kebutuhan industri, secepat itu. Nah, di SAP Fiori yang sudah bisa diakses berbasis web, boleh dari mobile phone, boleh dari tablet ataupun laptop kita, saat ini kita akan masuk ke landing page-nya atau disebut sebagai launchpad. Ini adalah single point of entry. Kalau dulu di logon kita sebutlah itu sebagai SAP Easy Access Menu, sekarang menjadi single point of entry. Sama, masih role based page juga, tapi sudah bisa dikustomisasi dan sudah ditampilkan dengan tiles. Jadi kalau dulu Windows 8 beralih ke Windows 10, Windows 11, tilesnya adalah bagian dari campaign yang dianggap sangat menarik dan spesial. Di Fiori juga demikian. Dan tentunya ada domain-domain, specific information dan action yang tadi gampang diakses berbasis grafik, juga hybrid, bahkan list reportnya, baik itu dalam bentuk report itu sendiri atau worklist juga menjadi demikian dinamis. Dan tentunya dimungkinkan untuk kita menginputkan detail dan mengeksplor secara lebih dalam karena sudah dalam tampilan yang begitu fleksibel. Bahkan kalau kita lihat di sini sudah punya tema-tema visual yang menarik, seperti itu. Nah, jika kita masih punya masalah-masalah atau kita masih ingin belajar banyak, SAP juga menyediakan reference library yang juga bisa diakses secara online yang disebut dengan SAP Fiori Apps Reference Library. Jadi kalau di-googling tuh nongol ya, atau dari laman Fiori-nya juga bisa dirujuk ke sana. Nah, semuanya karena bermuara di sistem yang berbasis cloud, butuh interaksi, butuh device, dan butuh infrastructure. Ini adalah teori dasar dari sistem informasi itu sendiri. Dan saat ini dijalankan secara cloud. Dan kalau kita butuh bantuan-bantuan, SAP juga menyediakan yang namanya appliance library. Kita bisa explore banyak apapun yang kita butuhkan mengenai produk SAP S/4HANA-nya. Nah, secara rilisan strategi juga kalau kita lihat di sini, cloud itu dikasih tanda ya, ada 2 digit year plus 2 digit month. Jadi misalnya kalau kita rilis, versi terbarunya itu 2023 di bulan Agustus, maka dia kasih kode 2308. Sementara kalau yang on premise atau yang dulu-dulu pakai nama tahun saja atau first digit year. Rilisan 2022, 2023, 2025, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara package-nya, banyak ya dijadwalkan per kuartil, mulai dari kuartil 4, kuartil 1, 2, 3, begitu seterusnya. Tergantung komitmen mereka dalam melakukan maintenance dan juga release package. Seperti itu. Nah, saat ini mereka punya campaign Rise with ASAP, dianggap sebagai salah satu campaign untuk business transformation as a service, yang harapannya tidak hanya lagi cerita bisnis proses yang di-redesign, tapi juga terjadi technical migrasi, dan ada improve dalam kategori intelligent enterprise. Seperti itu. Nah, itu saja materi di unit pertama yang menjadi overview awal bagaimana S/4HANA
dan bagaimana kita harus migrasi ke S/4HANA setelah sekian lama menggunakan ACP Logon. Terima kasih, semoga bermanfaat.